Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Fadli dari kelas EF22B dengan NIM yaitu 22416255201176. Di sini saya akan menjelaskan Big Data Engineering praktikum terpadu Docker dan Apache Spark. Dan agenda praktikum yaitu terdapat 4 poin. Yang pertama itu ada persiapan lingkungan, yaitu setup Docker, Docker Compose, dan bootstrap proyek di Ubuntu. Yang kedua ada P1, data profiling, format efisiensi, CSP dan versus parquet, skema, dan environments. Yang ketiga ada P2, data quality, validasi data, medallion arsitektur, error handling. Dan yang keempat ada P3 yaitu batch processing, transformasi data, partitioning, dan Spark SQL query. Dan terdapat persyaratan sistem yaitu terdapat software dan hardware. Yang pertama itu ada software itu Linux yang versi 20.04 atau lebih terbaru. Yang kedua ada Docker Engine yaitu versi 20.10. Yang ketiga ada Docker Compose yaitu versi 2.0. Yang keempat itu ada text editor atau VS Code atau Nano atau Vim. Dan hardware requirement yaitu RAM minimal 8GB, rekomendasi yaitu 16GB. Dan yang di space kosong yaitu 10GB. Dan koneksi internet untuk full image. Dan kemudian itu browser modern seperti Chrome atau Firefox. Dan yang pertama kita harus pastikan dulu Docker sudah terinstall dengan benar, yaitu dengan cara Docker stick version dan Docker compose version. Nah, berikut saya akan mencoba, yaitu ada langkah 0 atau bootstrap project. Sebelum memulai kita perlu membuat struktur directory yang akan menampung semua data dan kode praktikum. Struktur ini mengikuti best practice data lake arsitektur dengan pemisah layer yang jelas. Dan di sini terdapat kita copy aja yang bagian ininya. Kita copy. Kita pindahin ke terminal. Klik kanan bagian sini, kita pastekan. Nah, kita ganti dulu nih yang namanya Big Lab. Kita ganti dengan Fazli misal. Di situ kita enter aja. Habis ini kita harus masuk ke directory yang udah kita buat, yaitu Big Data Fazli, yaitu dengan cara cd strip /big data /Fazli. Kita udah masuk nih dalam ini. Selanjutnya yaitu kita masuk ke VS Code ya, dengan kode titik. Ya, kita I trust author. Sudah ini kita ngapain lagi? Kita buat yang namanya itu file YAML. Nah, composer docker /compose yam. Nah, setelah kita buat file docker compose YAML, kita taruh version yang seperti ini.
copy semua. Selanjutnya kita coba untuk sebelumnya kita coba dulu ya untuk Docker version dan Docker Compose versionnya. Docker version dan Docker Compose version. Sudah itu kita pakai menjalankan konten yaitu dengan menjalankan konten perintah untuk directory flag strip D membuat konten berjalan di background. Nah itu kita harus pakai docker compose up /d. Karena ini pakai Linux kita harus pakai sudo docker compose. Sudo compose sudo docker compose up. Nah sini kita masukin passwordnya. Terjadi kesalahan karena ini kurang V. Nah udah nah sini udah running ya dengan network. Selanjutnya kita buka Firefox. Selanjutnya akses ke Jupyter Notebook yaitu di browser localhost 888 seperti ini. Dan jika port 88 sudah terpakai, ubah mapping Docker Compose YAML menjadi seperti saya, seperti 4444. Dan praktikum 1 data profiling dan format efisiensi. P1 tujuan pembelajaran terdapat 3 poin, yaitu pertama itu profiling data, memahami karakteristik dataset, jumlah baris kolom, tipe data, statistik, deskriptif, dan identifikasi anomali awal. Yang kedua ada format efisiensi, membandingkan CSP dan PerQuery dari sisi ukuran file, kecepatan baca atau tulis, dan efisiensi koherensi. Dan yang terakhir ada skema forensic, menerapkan skema XPList untuk memastikan tipe data konsisten dan menghindari inferensi otomatis yang salah. Dan apa itu PerQuery? PerQuery adalah format file kembar open source dari Apache yang dirancang khusus untuk analitik data. Berbeda dengan CSP yang menyimpan data per baris. PerQuery menyimpan data per kolom dengan kompresi dan metadata. Keunggulan PerQuery adalah yang pertama itu hemat storage. Kompresi bawaan atau snap atau zip bisa mengurangi ukuran file hingga 80%. Yang kedua ada query cepat, hanya baca kolom yang diperlukan atau kolom rounding. Yang ketiga itu ada tipe data yang kuat, skema XPList mendukung nested struktur. Yang terakhir itu ada interoperable, bekerja dengan Spark, Hive, dan Pandas dan BigQuery. Dan ini ada yang pertama, inisiasi Spark Session. Buka Jupyter Notebook browser untuk membuat Spark baru, konfigurasi dengan nama aplikasi sesuai dengan jelas monitoringnya, yaitu form Spark SQL seperti codingan yang di sini. Form Spark SQL Spark Session yang seperti ini. Nanti ini hasilnya seperti Spark version 3.0.35 dengan app name P1 Following.
Yang langkah P12 itu generate data set sintetis. Untuk keperluan praktikum kita akan membuat data sintetis yang mensimulasikan log click stream e-commerce. Data ini berisi 2000 record dengan kolom tanggal, user ID, negara, URL, status HTTP, dan bytes dari form Spark function. Nah, kita akan coba dari Spark function. Kita tambahkan juga dari CSP, yaitu dari Jaihan. Ya, ini adalah hasilnya. Total row-nya ada row, ada kolom 7, summary, status, country. Dan langkah P1.3 profiling data awal. Langkah profiling membantu kita memahami karakteristik data sebelum transformasi. Kita akan melihat jumlah record, kolom, dan statistik deskriptif untuk kolom-kolom terkunci. Seperti kita lihat seperti codingan di bawah, seperti raw sama dengan Spark, read option, header, true. Dan langkah P1.4 skema inference. Daripada menginginkan Spark menebak data inference, kita definisikan skema explicit. Ini memastikan data dibaca dengan tipe yang benar dan mencegah kesalahan downstream processing, seperti from Spark SQL types import. Nah, seperti ini. Sini terdapat root, ID, date, user ID, country, URL, status, byte. Yang ke terakhir, yang ke angka P1.5 konversi ke per query, yaitu sekarang kita akan menuliskan format per query dan mengukur waktu yang dibutuhkan kita untuk kita juga akan membandingkan ukuran file hasil dari CSP asli dari import time. Nah, import time kita outputnya yaitu waktu tulis per queue yaitu 2.0 detik. Selanjutnya itu langkah P1.6 perbandingan ukuran file. Nah, kita hitung dan bandingkan ukuran storage antara CSP dan Parquet. Fungsi helper di bawah akan konfluksif menghitung total bytes dari semua file dalam directory, dari my import OS hingga akhir. Kita lihat import OS dan ini, dan hasilnya itu CSP byte 866 305. Itu per queue batch nya terdapat per queue batch, compression ratio, dan saving PCT. Dan hasil perbandingan CSP antara lain sebagai berikut. Yang CSP versus per queue yaitu 25 MB, CSP size 6 MB, per queue size 4,2 kali compression ratio, dan 76% storage saving. Dan delivery stable factoring 1 ya terdapat 4, juga notebook lengkap isi IPYNB yang berisi semua kode shell dengan output yang sudah dijalankan termasuk komentar. Yang kedua ada statistik perbandingan tabel jasa untuk GSP per queue, waktu tulis atau baca, dan compression ratio. Dan yang ketiga ada screenshot for refilling, hasil summary statistik, skema, dan data sampel data dari 5 sampai 10 row. Kesimpulan rekomendasi analisis singkat kapan sebaiknya digunakan per queue versus CSP berdasarkan hasil eksperimen.
Praktikum 2 Data Quality dan Modeling Arsitektur. Medallion Arsitektur atau Bronze, Silver, Gold. Bronze layer yaitu data mentah hasil Ignite Event Only Minimal Transformation Format per Query. Yang kedua itu ada Silver layer, data bersih hasil validasi, tipe data tepat, null atau duplikat, tertangani, siap join. Yang terakhir itu ada Gold layer, data grade atau metrik, table bintang atau table bintang, option untuk BI dan analitik. Langkah pertama itu setup dulu. Langkah P2.1 setup quarantine folder. Quarantine folder digunakan untuk menampung data yang tidak lolos validasi. Ini penting untuk audit trial dan memungkinkan kita memperbaiki data tanpa kehilangan informasi. Yang selanjutnya itu ada P.2.2 definisi aturan data quality. Data quality rules mendefinisikan kondisi yang harus dipenuhi agar dianggap valid. Aturan ini disesuaikan dengan business logic dengan kebutuhan analisis downstream. Dan terdapat aturan validasi terdapat 4, yaitu user tidak boleh null, status HTTP 200 sampai 599 untuk range valid kode HTTP, dan URL tidak boleh kosong, dan yang terakhir ada bytes lebih dari 0. Dan yang langkah P.3 implementasi validasi, kita gunakan Spark SQL untuk mengecek setiap aturan kolom region yang berisi kode error. Record region 0 adalah data buruk. Seperti ini hasilnya, yaitu bad records dan good records. Dan yang langkah P2.4 menulis output ke layer. Data buruk ditulis ke quarantine untuk investigasi sementara. Data dibersih tulis ke silver layer. Mode override memastikan idempotensi jalankan ulang tidak menghasilkan duplikat, yaitu dari bad, write, print atau buruk quarantine, print tersimpan silver. Dan seperti outputnya berikut: 7 data buruk tersimpan di quarantine dan 7 data bersih tersimpan di silver. Langkah P2.5 error manifest. Error manifest adalah laporan aggregate yang menunjukkan distribusi error. Berdasarkan reason ini membantu kita memahami pola masalah data quality. Seperti ini yang saya jalankan sebelumnya, dan terdapat 2 kolom, yaitu reason sama row. Dengan reason itu batch status dan row itu jumlah. Dan yang langkah P2.6 itu run report. Run report adalah metadata eksekusi yang mencatat matriks penting seperti jumlah record masuk atau keluar, error rate, dan timestamp. Simpan dalam format JSON untuk integrasi dengan monitoring tools. Kita lihat yang sudah saya jalankan terlebih dahulu. Nah, seperti ini hasilnya dari stats, yaitu P2 key, timestamp, rows in, rows bad, row oke, error rate, success rate. Dan di variable praktikum 2 yaitu terdapat 4 poin juga. Terdapat pipeline diagram, gambar alur bronze, teki quantity, silver quality,
Silver atau Quentin dengan penjelasan setiap stage. Yang kedua itu ada error manifest JSP, file error manifest .jsp berisi agregat error per JSON kode. Dan yang ketiga itu ada run report JSON, file run atau report JSON p2 JSON berisi metadata eksekusi dan matrix quality. Dan yang terakhir ada folder silver, directory data atau silver atau yang berisi perquee files data bersih siap untuk ditransformasi. Yang ketiga dan terakhir ada praktikum ketiga, batch transform dan SQL. Langkah P3.1 transformasi ke gold layer. Gold layer berisi data agregat yang sudah demonisasikan dan optimalkan untuk query analitik. Kita akan membuat tabel agregat harian per negara dari data silver. Dari codingan berikut, sini sudah saya jalankan terlebih dahulu, yaitu terdapat 4 kolom, yaitu ada date, country, total bytes, dan event. Dan saya hanya menampilkan 10 top rowan. Dan selanjutnya langkah P3.2, partitioning gold data. Partitioning membagi data ke dalam subdirectory berdasarkan kolom tertentu. Biasanya tanggal ini drastis meningkatkan performa query yang memfilter berdasarkan kolom partisi seperti age right ini struktur directory ya. Age right langkah P3.3 query dengan Spark SQL. Spark SQL memungkinkan kita query data frame menggunakan sintak SQL standar. Pertama, registrasi data frame sebagai temporary view, lalu menjalankan query. Ini dari gold. Dan berikut adalah hasilnya. Terdapat 4 kolom juga dari outputnya. Yang pertama itu ada country, yang kedua ada total event, yang ketiga ada total bytes, yang keempat ada AGV daily event. Mungkin sekian dari saya, Hedi Fadli. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.